Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tugas UTS Tata Kelola Keuangan Pemerintahan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bungo dengan dosen pengampu Bapak Alfa Biryansyah, SIP, MIP. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Rosa dengan NIM B1 B1222071. Memasuki materi, pengertian APBD, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nah, untuk tujuan APBD ini, pendapatan daerah ini adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan. Lalu pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, untuk siklus APBD itu yang pertama penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran, dan juga ada juga pelaksanaan dan penatausahaan penerima, akuntansi keuangan daerah, yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Di sini ada lingkup pengelolaan keuangan daerah. Bisa dilihat dari kebijakan umum APBD, lalu lanjut ke prioritas dan plafon anggaran sementara, kegiatan anggaran. Nah, prestasi kerja APBD, Perda APBD, penatausahaan dan akuntansi, formulir atau dokumen catatan register, laporan pelaksanaan APBD. Di bagian semesteran tahunan itu adalah evaluasi kerja dan hasil evaluasi kerja, itu yang terakhir. Untuk struktur APBD, yang pertama ada pendapatan daerah, ada belanja daerah, dan juga ada pembiayaan daerah. Pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah BUMN. Ada lagi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah itu ada hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan. Ada jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan dan tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Dan masih banyak lagi. Nah, di dalam pendapatan daerah ini ada belanja daerah. Di dalam pendapatan daerah ini ada juga dana perimbangan seperti
dana bagi hasil, pajak dan sumber daya alam, bagi hasil pajak B, bagi hasil bukan pajak. Ada dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK. Di dalam pendapatan daerah ini juga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti hibah yang berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Lalu ada dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Ada juga dana penyesuaian dan dana ekonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah ini dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib ini diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan. Dalam belanja daerah ini ada klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah. Ada belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja urusan wajib itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan, kependudukan dan catatan sipil, lalu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu termasuk pada belanja urusan wajib dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk contoh belanja urusan pilihan itu seperti pertanian, kehutanan, energi, sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, dan ketransmigrasian. Untuk klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan itu terdiri dari pelayanan umum, ketertiban, dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ada klasifikasi belanja menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Untuk klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nah, klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan juga belanja langsung. Contohnya seperti untuk belanja tidak langsung, belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga. Untuk belanja langsung ini, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal. Yang nomor 3, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan seperti silpat, tahun anggaran
sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan itu seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman. Nah, pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan antara pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Di sini ada pemerintah Kabupaten Bungo, anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022. Di bagian uraian itu ada pendapatan asli daerah (PAD), ada meliputi pajak daerah, pajak retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu lain-lain PAD yang sah. Untuk pendapatan transfer itu meliputi dana bagi hasil. Yang pertama itu pendapatan transfer dari pemerintah daerah seperti dana bagi hasil DBH, dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK fisik, dana alokasi khusus DAK non fisik. Lalu ada dana desa. Nah, yang kedua pendapatan transfer dari pemerintah Provinsi Jambi seperti pendapatan bagi hasil, bantuan keuangan. Nah, yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan hibah dari pemerintah pusat. APBD Kabupaten Bungo ini merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Bungo. APBD ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tata kelola keuangan yang baik dan strategi yang tepat. Nah, diharapkan pemerintah Kabupaten Bungo dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Itu saja dari saya mengenai materi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bungo. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.